Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Ahmad Maulana dengan NPM 18180110022 akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan mikroskop yang baik dan benar pada pertemuan CSL kedua kali ini. Yang pertama ialah kita akan mengambil mikroskop dari rak penyimpanan atau tempat penyimpanan dengan aturan pembawaannya yaitu kita memegang dengan dua tangan, di mana satu tangan memegang lengan mikroskop ini, dan kemudian lengan yang satunya memegang dasar mikroskop. Kemudian setelah kita membawa mikroskop ini, kita meletakkannya di tempat datar. Yang sering kita gunakan itu adalah meja datar. Sebenarnya tidak hanya meja datar yang bisa digunakan, yang terpenting ialah permukaan dari tempat diletakkannya mikroskop ini harus selalu datar. Setelah itu, setelah kita menempatkan mikroskop pada permukaan yang datar, kita akan mencolokkan atau menghubungkan kabel mikroskop dengan stop kontak sumber aliran listrik. Setelah dihubungkan, kita akan menghidupkan mikroskop dengan cara menekan bagian tombol on off ini pada garis I. Jadi kan nanti di sini ada garis, ada yang seperti I dan huruf 0 bulat. Nah, kita menekan ke arah I itu. Kemudian kita atur cahaya yang ingin kita gunakan ini dengan pengatur cahaya di sebelah tombol on off ini. Setelah itu, kita dapat meletakkan spesimen ke meja preparat dengan aturan yang pertama yaitu meja preparat kita posisikan paling rendah dengan memutar fokus kasar ini berlawanan jarum jam. Jadi kita turunkan meja preparat sampai paling rendah dengan memutar fokus kasar ini. Kemudian baru kita bisa memasukkan preparat ini ke atas meja preparat, yaitu kita menahan penjepit preparat ini, membukanya dan menahan, kemudian masukkan, kemudian lepaskan penjepit preparat tersebut. Setelah itu, setelah meja preparat di atas, setelah preparat berada di atas preparat, kita dapat memposisikan supaya preparat tersebut berada tepat di atas kondenser dengan menggunakan pengatur vertikal dan horizontal. Ini. Jadi setelah preparat tepat berada di atas kondensor, kita dapat mengubah lensa objektif ke perbesaran yang paling kecil, yaitu perbesaran 4 kali. Setelah itu, setelah lensa objektif berada di perbesaran 4 kali dan tepat di atas spesimen, kita dapat memutar fokus kasar searah jarum jam supaya meja preparat berada paling dekat dengan lensa objektif. Jadi pertama itu kita memutar meja preparat ini sampai posisi paling dekat dengan lensa objektif. Kemudian setelah itu, sambil melihat dengan lensa okuler, kita akan menurunkan kembali meja preparat ini dengan pengatur fokus kasar sampai fokus benar-benar terlihat. Jadi kita turunin dikit-dikit sampai fokus benar-benar terlihat itu dengan penggerak kasar. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan jarak antar dua lensa okuler supaya kedua gambar pada kedua mata menyatu. Setelah itu, kita dapat menutup mata kiri dan menggunakan mata kanan untuk mengatur fokus yang ingin dilihat pada preparat dengan menggerakkan fokus kasar dan fokus halus secara bergantian. Setelah itu, kita menutup mata kanan dan menggunakan mata kiri dan memutar cincin diopter pada lensa okuler kiri supaya spesimen lebih terlihat fokus. Setelah itu, kita dapat membuka kedua mata dan mengamati preparat dengan baik dan benar. Kemudian untuk pengaturan kondenser dan diafragma, kondenser ini kita posisikan paling tinggi supaya cahaya maksimal. Dan diafragma ada di bawah sini. Diafragma itu jadi memiliki angka yang sesuai dengan perbesaran lensa objektif. Jadi ada 4 kali, 10 kali, 20 kali, dan 40 kali. 40, ya 100. Jadi kita sesuaikan dengan perbesaran lensa objektif. Misalnya kita menggunakan perbesaran lensa objektif 4 kali, kita diafragma atur di angka 4 kali. Setelah itu, jika ingin mengganti perbesaran lensa objektif, kita putar dengan aturan putarnya itu bertahap. Nggak dari yang paling kecil kemudian ke yang paling besar, tapi kita bertahap secara gradual.
Jadi dari 4 kali baru ke 10 kali dulu. Dan setiap penggantian lensa objektif ini diikuti dengan pemutaran fokus halus. Ingat, hanya fokus halus. Jadi untuk mendapatkan fokusnya lebih jauh lagi. Setelah itu kita dapat mengamati dengan mengatur penggerak vertikal dan horizontal ini untuk melihat spesimen secara keseluruhan. Setelah pemeriksaan selesai, penggunaan mikroskop selesai, kita dapat menurunkan meja preparat ke posisi paling rendah. Kemudian lensa objektif kita bisa posisikan ke perbesaran paling kecil, yaitu 4 kali. Kemudian setelah itu kita dapat mengambil spesimen dari meja preparat. Setelah spesimen meja preparat diambil dan lensa objektif sudah berada pada perbesaran paling kecil, kita dapat mematikan mikroskop dengan menekan tombol on off-nya. Kemudian baru kita melepaskan kabel dari sumber listrik. Setelah itu kita membawa mikroskop ke tempat penyimpanan lagi dengan aturan memegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan memegang dasar mikroskop dengan satu tangan. Kemudian kita tutup dengan penutup mikroskop dan selesai. Terima kasih.